Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini. Saya mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah join di streaming Kalimantan dan juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join, saya mau mengucapkan welcome home. Selamat datang di ibadah Gereja Mahar Syaron Banjarmasin. Dan jika Bapak Ibu rindu untuk bergabung bersama dengan kami, Bapak Ibu dapat join dalam komunitas-komunitas rohani yang ada, yang kami sebut dengan Connect Group. Connect Group adalah kelompok rohani atau komunitas rohani dalam kelompok-kelompok kecil yang kami adakan satu kali dalam 1 minggu di tengah minggu. Jika Bapak Ibu Saudara rindu, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak CG kami yang ada di layar saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian juga membutuhkan layanan jemaat, baik itu dukungan doa, pernikahan, baptisan, kedukaan, Bapak Ibu juga dapat menghubungi kontak layanan jemaat kami yang ada di layar saudara. Minggu ini adalah minggu kedua, minggu di mana kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Karena itu jangan lupa siapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus nanti. Persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan ke rekening maupun QR yang ada di layar saudara. Baik saudara, kita mau siapkan hati kita yang terbaik karena kita mau sama-sama mulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah sekali lagi di hadapan-Mu, Kau memberkati setiap kami Tuhan, biar setiap kami boleh beribadah dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut sama-sama hadirat-Mu dan kami mau bersama-sama bersukacita di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom semuanya, mari kita memuji Tuhan dan memuliakan namanya bersama-sama. Come on! The sunshine, you're the one who put them in the sky, in the sky.
One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great words. To your great words. The heavens show your beauty on display. Parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Come on! You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. The sky. Yeah. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display. Parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship you before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Come on! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, yeah! Whoa, Jesus, you're the one. There's no one else but you. Jesus, you're the one. There's no one but you. Jesus. Biar kami lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Biar kami lebih intim dengan-Mu. Kami mau nikmati kasih-Mu. Terimalah penyembahan kami. Thank you, Jesus. Rindu selalu bersamamu. Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati
keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati menyembah, hatiku, kami menyembah dengan segenap hati kami. Kami nikmati hadirat-Mu, oh mari semua, mari kita menyembah. Mari masuk hadirat-Nya, pandang wajah-Nya yang indah. Oh Dia rindu untuk memeluk-Mu, Dia rindu untuk membelai-Mu dengan hadirat-Nya. Oh mari mendekat, jangan menjauh. Oh sungguh tak ingin terpisah, oh Tuhan tak ingin terpisah dengan-Mu. Mari mendekat, sungguh berbahagia orang yang diam di rumah Allah, yang terus menerus memuji Dia.
hanya kau yang ku cinta. Hanya kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, 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 layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, layak Engkau layak. Takkan hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, 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 Engkau layak, sungguh. Mari katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak, sungguh cinta Kau. Sungguh cinta Kau. Sungguh, sungguh, sungguh cinta Kau.
Datanglah untuk jemaat-Mu yang Kau kasihi, untuk setiap family. Tuhan hadir dalam kasih karunia dan anugerah. Sampaikan sabda-Mu, training kami, latih kami untuk beribadah, bahkan di dalam keluarga kami sendiri ya Tuhan. Menjadi orang-orang kepunyaan Allah, umat pilihan-Mu sendiri. Berkati Tuhan setiap family, hamba berdoa terjadi terobosan di setiap rumah tangga. Lewat khotbah hamba-Mu Tuhan Yesus, Kau urapilah. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang saya sangat kasihi. Tuhan mengasihi Anda. Di tahun pujian dan penyediaan ini, hari ini kita berada di dalam bulan keluarga, Family Month. Kita patut bersyukur untuk keluarga kita, sekalipun gak sempurna. Kita harus berbahagia, karena Tuhan gak pernah salah menaruh kita di sana. Di tahun Praise and Provision ini, mari kita lihat betapa Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya per family. Setiap rumah tangga ada berkat tersendiri. Saya ingin untuk menyelidiki keluarga perdana dalam ciptaan Allah, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Dan kita bisa melihat bagaimana keluarga yang baik-baik itu ketika jatuh dalam dosa menjadi keluarga yang disfungsional. Saya berikan judul, Anda catat khotbah ini supaya Anda membiasakan diri untuk referensi lagi, untuk nanti lain kali Anda renungkan kembali. Sebab firman ini akan menembus batas waktu. Prinsip-prinsip yang Tuhan taruh dalam diri kita itu investasi untuk seterusnya, supaya keluarga kita dituntun oleh pelita dan terang kaki kita, yaitu firman Allah. Catat ini, keluarga Adam, 2, kematian rohani dan putusnya komunikasi. Sekali lagi, keluarga Adam, kematian rohani dan putusnya komunikasi. Kejadian pasal 4 kita buka bersama-sama, langsung cerita Kain dan Habel. Saya harap lewat khotbah ini keluarga Anda dipulihkan. Keluarga kita menjadi utuh dan diberkati oleh Tuhan. Kita mengalami rancangan Allah di setiap rumah. Tujuan Tuhan mendirikan gereja adalah supaya bicara kepada keluarga. Gereja juga adalah keluarga rohanimu. Tapi tujuan utamanya adalah supaya memulihkan keluargamu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, keluarga Adam ini menjadi pelajaran buat kita, sehingga keluarga kita nggak menjadi seperti itu. Kematian rohani dan putusnya komunikasi itu yang terjadi di dalam keluarga Adam dan Hawa. Kita lihat ayat pertama, ayat ke-1 bunyinya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Kita lihat dulu 2 ayat. Saya jelaskan di ayat 1. Kemudian manusia itu, yaitu Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Ayat pertama ini terjadi sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di pasal sebelumnya diceritakan gimana ular menjebak mereka. Dan bagaimana keluarga perdana membuka celah. Tetapi di ayat ke-1 langsung kelihatan duduk masalahnya. Setelah manusia jatuh dari kemuliaan Allah, bagaimana mereka mulai erosi. Lihat dari ayat pertama, absennya ayah. Kalau Anda lihat di ayat ke-1 bunyinya begini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Adam tidak muncul lagi sampai ayat 25. Jadi betul-betul absennya seorang ayah. Ayat 25 nanti Adam muncul lagi untuk berhubungan seks dengan istrinya. Saya bacakan ya, saya lompat ayat 25 bunyinya begini. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu cerita pasal 4 sebagian besar didominasi dengan kejadian Kain dan Habel. Terjadi pembunuhan di antara 2 siblings saudara kandung ini. Adam di mana? Di mana Adam? Dan Adam sibuk apa? Ternyata Adam ini dalam cerita yang mengenaskan terjadi pembunuhan
Ayah tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya, dan papa tidak hadir untuk keluarganya. Ayat 1, lalu lompat ayat 25. Adam hanya muncul untuk bersetubuh. Itu yang menjadi masalah kaum Adam seterusnya. Sejak jatuh ke dalam dosa, pria menjadi begini loh. Menjadi robot kerja dan makhluk sperma. Lalu segala sesuatu dalam kehidupan pria itu terjadi di antaranya, di mana dia ingin membuktikan diri kepada teman-temannya, hobilah, lalu ambisi, rencana, lalu dia pakai apa, setir kendaraan apa, dia bisa beli apa. Semua terjadi di antara kerja dan bersetubuh. Robot kerja, pokoknya saya hidupi keluarga saya beri nafkah. Pokoknya saya sekolahkan anak-anak saya, bayar uang kuliah. Udah, aku punya duniaku sendiri di luar sebagai laki-laki. Keluarganya di mana asal keluarga nggak mati. Pulang kerja, papa sibuk sendiri. Tidak pernah hadir sekalipun tubuhnya ada di situ, di dalam rumahnya. Dia pulang ke rumah setiap sore atau setiap malam dari kerja. Tetapi nggak pernah sungguh-sungguh menjalin komunikasi. Jangankan mendalam, hampir-hampir sama sekali tidak pernah komunikasi dengan anak-anak dan putranya. Biarkan aja masing-masing dengan HP dan gadgetnya. Dia sendiri juga sibuk sendiri. Belum lagi nanti istri juga sibuk dengan kesibukannya. Keluarga itu satu rumah. Tubuhnya di sana tapi terpencar-pencar. Tersebar ke seluruh dunia lewat gadget dan kegiatannya. Papa tidak pernah merangkul, tidak pernah membuat rumah itu menjadi lebih kecil, lebih akrab. Tidak pernah menjadi glue atau lem dari keluarganya sendiri. Tidak pernah menarik mereka dari timur, barat, utara, selatan. Ayo mesbah. Oh iya, saya tidak akan jelaskan gimana membangun mesbah di kebaktian sekarang. Sebab hari ini adalah part 1 atau babak 1. Nanti minggu depan ini saya khotbah lagi dengan topik tema yang sama tapi part 2 yaitu keluarga Adam, kematian rohani dan putusnya komunikasi lebih dalam lagi sampai saya akan jelaskan minggu depan bagaimana membangun mesbah keluarga yang disengaja. Tapi kembali ke sini, Papa tidak menarik keluarganya ke tengah. Di mana Kristus berada, di mana Papa berada. Ayah acuh tak acuh, cuek dengan keluarganya, apalagi secara rohani. Bicaranya seputar itu-itu saja, hanyalah basa-basi with family. Tapi kalau sama temannya, mendalam sekali. Mana bisa, padahal di dunia kerja aja, kalau bicara sama direksi, staff. Papa akan sangat detil. Ini ya yang aku mau, ini targetnya. Ini due date atau tanggal jatuh temponya, sangat jelas maunya apa. Sangat jelas juga boundary-nya di mana atau batas-batasnya. Orang-orang jadi tahu isi hatinya tentang dunia kerja. Kalau papanya adalah bos di perusahaannya. Atau kalau dia adalah pegawai, dia sangat jelas dengan komando yang dia terima. Dia kerjakan itu teliti semua perintah. Tapi dalam keluarganya, tidak pernah spesifik sama sekali. Hanya basa-basi. Ayah absen. Adam ini saya sayangkan waktu saya baca Kain dan Habel. Pikiran saya itu bertanya-tanya, where was Adam? Papa di mana? Kok munculnya nanti ayat 25? Jangan jadi ayah yang merupakan robot kerja. Jangan menjadi hanya makhluk sperma. Kalau muncul dalam cerita hanya bersetubuh. Laki-laki menjadi hanya money and sex only. Itu kejadian setelah Adam jatuh dari kemuliaan Allah. Tetapi Yesus telah menebus kita. Pria yang berikutnya ini Adam yang baru. Menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Dan dari warisan nenek moyang kita yang sia-sia. Yesus telah menebus kita dari jalan hidup yang salah. Ikuti Adam kedua, Jesus Christ namanya. Oleh karena satu pria jatuh dalam dosa, Adam, seluruh dunia akhirnya harus tunduk kepada maut. Tapi oleh karena satu pria yang taat kepada Allah, tanpa cacat celah,
tipu daya tidak ada di mulutnya, Yesus Kristus namanya, kita beroleh kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan kaum Adam juga. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Yesus ajarkan kita apa untuk family kita. Nah, kita lihat lagi sekarang di ayat 1 lanjutan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya tanya, kok bukan Adam yang bersuara, tapi Mama? Maka kata perempuan itu, wanita itu, ibu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sesudah melahirkan yang sorak haleluya bukan ayah, tetapi ibunya. Padahal zaman itu nggak ada yang namanya sesar, tentunya tidak ada anestesi atau dibius total, atau dibius sebagian. Tapi Hawa melahirkan secara normal, alami. Setelah ngos-ngosan karena Tuhan sudah peringatkan sejak manusia jatuh dalam dosa, wanita akan melahirkan dengan susah payah. Kontraksi, sakit sekali. Dan setelah Hawa mengembuskan nafas sekuatnya, keluarlah teriakan seorang bayi, Kain namanya. Hawa masih punya tenaga sisa berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Inilah problemanya, perempuan lebih rohani. Wanita lebih rohani daripada laki-lakinya di rumah. It's okay sih, itu juga berkat loh, jangan salah. It's a blessing, tetapi juga adalah problema. It's a blessing kalau laki-laki dan perempuan berlomba-lomba kerohanian. Bukan saingan, saling melengkapi maksudnya. It's a problem, itu menjadi sebuah masalah ketika hanya perempuan yang bangun kerohaniannya. Yang wanita lebih rohani dari laki-laki, dia berkata, puji Tuhan aku dapat seorang anak laki-laki karena pertolongan Allah. Sekali lagi, Adam bisu 1001 kata. Tidak terdengar sama sekali. Sebenarnya perempuan itu menjadi rohani adalah suatu berkat ilahi dalam setiap family. Bayangin kalau mama tidak takut akan Allah, wah celaka, seluruh rumah tangga jadi pengaruh yang buruk kepada papa juga. Zaman ini sekarang lebih banyak ibu yang merupakan pendoa syafaat, bukan laki-laki. Lebih banyak wanita di dalam gereja yang terlibat dalam pelayanan. Belum lagi memang populasi dunia ini didominasi wanita atau perempuan. Oleh karena itu laki-laki harus mengejar ketinggalan. Kita ini lebih minoritas. Kita harus bangkit kerohanian. Nggak harus jadi pengkhotbah sih. Siapa bilang kita harus fasih? Nggak semua orang punya pos yang sama dalam kerajaan Allah. Bukan berarti kita juga jadi super religi atau religius sekali. Nggak harus. Kerohanian tidak sama dengan roh agamawi. Tetapi Papa harus punya komitmen pada Yesus. Papa harus take charge. Harus ambil alih, pegang kendali. Kalau soal kerohanian, hubungan keluarganya dengan Tuhan, Papa minimal harus turut campur. Tentunya spiritual authority di dalam keluarga atau otoritas rohani itu terdiri dari ayah dan ibu. Jadi Papa nggak sendirian. So, bagi laki-laki jangan takut. Anda jangan tiba-tiba rasa aku ini nggak cukup pengetahuan firman, istriku lebih tahu. Ya saya ngerti, tapi itu bukan alasan untuk kita nggak baca Alkitab. Kita juga harus tahu juga. Andai kata wanita mau beli rumah gitu, laki-lakinya kan juga mau tahu yang bayar siapa. Meskipun sebagian besar consumer good di luar sana itu menargetkan perempuan, karena perempuan lah yang memutuskan beli apa di rumahnya, bahkan beli rumah loh ya. Karena itu orang-orang yang menjadi agen properti jangan remehkan ibu atau mama. Karena bisa jadi deal itu ditandatangan atau dibatalkan itu gara-gara the woman in the family. Tapi laki-laki kan, this is my money, ini kan uang gua, saya mau tahu. Nah kalau ini keselamatan keluarga, bukannya Anda harus lebih tahu. Tapi spiritual authority atau otoritas rohani di dalam keluarga terbagi jadi dua sih, ayah dan ibu. Jadi yang laki-laki jangan takut, Anda nggak sendirian. Yang wanita juga sama, Anda harus ingat loh ya, Anda tidak boleh mengambil keputusan sendiri sekalipun lebih rohani. Nah perempuan dari zaman Adam dan Hawa
saya tarik sedikit tanpa dibuka ayatnya. Di pasal sebelumnya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, wanita berubah menjadi dominan. Loh, kok bisa? Karena pada waktu ular berbicara sama Hawa, minimal harusnya, sekalipun dia belum curiga itu setan, dia berkata, tunggu dulu, aku tanya suamiku. Minimal diskusi kek. Tapi di pasal 3, di kitab Kejadian yang sama, beginilah respon Hawa, lalu sahut perempuan itu kepada si ular. Nah, disinilah perempuan menjadi dominan. Biasanya ketika seorang wanita dibesarkan dalam keluarga yang mamanya dominan, cenderung bisa dominan. Tetapi ini kan Adam dan Hawa kan gak punya papa, gak punya mertua. Allah lah yang menciptakan mereka kedua, mak jomblangnya. Tuhanlah yang mengawinkan Adam dan Hawa. Jadi dari mana dia belajar dominan? Sebuah keputusan sih. Tidak boleh salahkan nasib atau akibat contoh patron dari orang lain. Jangan. Sebenarnya dominan itu sesuatu yang perlu dijelaskan dulu. Dominan tidak sama dengan strong personality atau kepribadian yang kuat. Seorang wanita yang punya kepribadian yang kuat itu menarik hati. Ya, karena itulah kecantikan. A confident lady. Jadi personality atau kepribadian yang kuat itu bukanlah kutukan. Malahan itu aset dalam keluarga. Pepatah berkata di balik setiap laki yang sukses ada wanita yang kuat. Betul sekali loh itu. Ada strong personality. Tapi dominan itu bukan kepribadian yang kuat pada seorang wanita. Istri dominan adalah istri yang tidak mau diskusi dengan suaminya. Ada pride di sini, ada rasa kesombongan dan keangkuhan. Harusnya Hawa berkata, tunggu dulu, aku pulang tanya suami. Lalu kami, spiritual authority for the family, Habil dan Kain kan di bawah papa mama, di bawah payung otoritas ilahi. Kami akan berdoa dan cari kehendak Tuhan. Dia langsung nyaut. Ada kesombongan di hatinya. Istri yang dominan, bukan karena personalitinya kuat, tapi Hawa memutuskan hari itu tidak diskusi dulu. Dia main putuskan sendiri. Lalu setelah itu di ayat-ayat berikutnya, dia menjadi a controlling wife. Menjadi wanita yang controlling sekali. Coba lihat waktu dia melihat buah pohon itu menarik di hatinya. Alkitab mengatakan, maka Hawa memandang buah pohon itu sangat menarik hati. Lalu dia mengambilnya. Lihat ya, semua kata kerja. Memandang lalu mengambilnya. Lalu memakannya. Setelah memakannya, memberikannya kepada suaminya. Ini controlling. Diputus-putusi sendiri. Semua dijalani. Jadi kita bisa lihat cikal bakal daripada ayat yang kita baca barusan. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hubungan mereka itu udah gak baik komunikasinya. Awal mula sebelum jatuh dalam dosa, Hawa buka celah, mulai terjadi keretakan komunikasi keluarga. Di pasal 4, tidak berubah. Meskipun kedengarannya baik, Hawa memuji Tuhan, mungkin dia juga memberi nama Kain itu dan Habil. Adam sih gak peduli, pokoknya gua kerja. Saya bisa melihat mulai putusnya komunikasi jikalau pasal sebelumnya komunikasi mereka mulai retak. Mereka retaknya komunikasi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu pilihan hati, pure, murni pilihan hati mereka sendiri. Jadi bukan karena Hawa dulu dibesarkan di keluarga yang dominan wanitanya. Bukan. Tapi tiba-tiba keangkuhan, kesombongan masuk. Gua putusi sendiri, ngapain tanya suami? Dia lo tahu apa? Dominan itu gak mau komunikasi. Lalu di pasal 4 saya sayangkan, sekalipun kedengarannya bagus dan rohani, aku mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ada kata, aku. Hawa tampil sendiri. Seharusnya kalau mereka komunikasi, keputusan bisa dibuat bersama. Saya tidak berkata bahwa suami yang memutuskan melulu loh ya. Wanita itu seperti Oshin, cerita Jepang zaman dulu.
berjalan selalu 1 meter di belakang suaminya menunduk, tidak punya hak emansipasi. No, laki dan perempuan diciptakan sama. Tetapi kalau mereka diskusi, mereka bisa buat keputusan bersama. Bunyinya bukan aku, tetapi kami berdua. Meskipun nanti yang ketok palu harus pria. Yang harus menghadapi setan laki-laki. Hei ular, diam engkau dan enyah di dalam nama Yesus. Itu harus papa. Meskipun keputusan bersama, laki yang tampil muka. Karena pria adalah kepala wanita. Wanita tidak boleh gundul dan botak. Sedangkan laki-laki juga nggak boleh bertindak atas namanya sendiri, tapi atas nama Tuhannya. Karena kepala pria adalah Yesus Kristus. Saya tidak berkata bahwa mereka itu jomplang. Mereka itu satu. Laki-laki dan wanita diciptakan setara. Tapi memang pria diberikan kepemimpinan secara alami. Artinya yang ketok palu dan tampil muka yang menghadapi setan. Mewakili seluruh keluarga. Haruslah sang ayah. Salah itu jubirnya Hawa. Makanya kena. Disayangkan sekali. Dan di ayat ini dia masih berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kelihatan dominan. Sifat controllingnya belum pergi. Tapi to be fair ya, tapi untuk adil juga, Adam juga akhirnya memilih setelah kejatuhannya untuk menjadi seorang suami yang blaming. Atau seorang laki-laki yang menyalahkan. Ini loh wanita yang kau taruh di sisiku, dia yang memberiku. Dia membuatku jatuh. Papa yang bukan cuman absen, tapi juga suka menuding jari. Salahnya ini, salahnya itu. Tetapi yang pasti Adam ini ayah yang absen sih. Seperti yang saya katakan tadi ayat 1 bersetubuh nanti kemudian dia muncul lagi. Padahal terjadi pertikaian dahsyat loh, pembunuhan. Ini sinetron yang sudah parah sekali di keluarga perdana ciptaan Allah. Mana Adam? Tapi Adam muncul lagi di ayat 25, Adam bersetubuh dengan istrinya. Apa yang lebih buruk dari ayah yang buruk? Catat ini. Ayah yang absen. Mending saya ini salah dalam mendidik anak, tapi saya mencoba. Asal ada kasih Yesus di tengah, kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Tapi anak saya tidak akan ditinggalkan dalam kondisi, dalam hatinya merasa hampa papa. Mendingan anak saya tahu bahwa papanya mencoba. Tapi papanya kadang-kadang juga belum tahu cara terbaik gimana, salah sini dan sana. Anak itu tumbuh dewasa masih ada sebuah kebanggaan tahu bahwa papaku mendidik aku, sekalipun belepotan. Daripada, mana ayahku? Seperti anak yang diadopsi tidak pernah diberitahu. Lalu ketika dia tahu nanti dari orang lain, bukan dari ayah ibu yang mengadopsinya, dia penasaran, mana ayah kandungku? Makanya itu saya berikan saran juga kalau ada di antara kita yang mengadopsi anak. Nggak usah dibuat a big deal, ngomongnya itu seperti berita besar, membuat anak itu jadi nanti tambah bingung. Saran saya sih sebagai hamba Tuhan, beritahu mereka pelan-pelan, secara progresif. Sedini mungkin ketika mereka mengerti. Jangan takut mereka akan tidak mencintaimu karena Anda tidak kandung. Tidak, mereka akan semakin menghargaimu. Tapi jangan ada misteri. Nah bayangkan, kalau anak itu nggak tahu, taunya dari tetangga nanti. Betapa sakit hati dia ditipu oleh ayah dan ibu yang bukan kandung, meskipun memelihara, mengasihi dia, tapi menyimpan rahasia. Tapi di hatinya, pasti dia merasa yatim piatu. Ayah kandungku mana? Saya tidak mau anak saya punya papa, tapi hampa ayah. Saya juga bisa ngajarkan sama jemaat semua yang saya tahu tentang parenting. Itu karena saya juga buat banyak salah. Saya betul-betul ngomong apa adanya. Saya pun masih belajar. Karena kebanyakan kita nggak punya patron yang sempurna. Karena kita ini kan banyak yang baru kenal Yesus generasi pertama.
Sekalipun kita punya keluarga yang baik-baik, nggak tentu juga alkitabiah. Jadi kita ini kan masih meraba-raba. Saya sendiri pun banyak kurangnya. Jadi anak pertama saya punya 3. Anak pertama masih banyak sekali coba-coba. Anak kedua lebih mahir kami. Anak ketiga jauh lebih pintar dari sebelumnya. Tapi juga bukan berarti segala sesuatu mulus dan sempurna. Karena punya anak 1 dan anak 2, dinamikanya berubah. Punya 3 anak. Dinamika di antara mereka pun membuat saya harus belajar sesuatu. Meskipun anak sudah 3, anak ketiga pun gimana dia dealing dengan kokonya, gimana dia berurusan dengan cecenya, itu gimana semuanya saya masih belajar dan masih selalu elementary, saya dan istri selalu merasa di bangku SD kalau parenting. Selalu sekolah dasar dengan Roh Kudus. Tapi satu hal yang pasti, ini 100% sempurna di dalam keluarga kami. Kami turun tangan dalam hidup anak-anak kami. Termasuk ayah, yes. Ini 100%. Parenting kami tidak sempurna, tapi kami parent yang hadir sempurna dalam kehidupan anak-anak kami. Belepotan kadang, tapi dari belepotan itulah saya dapatkan banyak protein untuk kita semua, termasuk untuk kami sendiri, keluarga saya, maupun keluarga Anda. Sebagai keluarga imam, kami belajar dulu, supaya bisa mengajari sesuatu. Ayah, lebih baik ayah yang membuat kesalahan dalam parenting daripada ayah yang sama sekali tidak mendidik anaknya alias absen. Tidak hadir dalam diri dan perkembangan pertumbuhan putra-putrinya sendiri. Ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Lau setelah Lautah, anak kedua, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Habel jadi gembala kambing domba. Ini asumsi saya loh ya. Sedangkan Kain menjadi petani. Mungkinkah Habel itu memang lebih dekat sama mama? Karena dia itu lebih handle atau memilih bidang yang ada perasaan. Karena kambing domba semuanya itu kan punya feeling juga, meskipun mereka tidak punya roh bisa menyembah. Tetapi hewan itu punya insting. Sedangkan Kain suka workshop, menjadi petani. Mungkin dia dekat sama, lebih condong ke ayahnya. Kain dan Habel, asumsi, ini bukan kata firman Allah. Ini adalah tafsiran saya. Tapi nggak apa-apa sih, dalam keluarga juga susah untuk sama kalau Anda punya anak beberapa. Anak 1 aja loh, dia relate bagaimana dia terhubung dengan papa, terhubung dengan mama, tidak bisa dibandingkan. Kalau suruh pilih, stres sekali. Waktu saya kecil, saya ditanya om saya begini. Dan saya kecil ini pemikir, waktu saya masih SD, saya itu suka sekali merenungkan semua hal. Makanya saya itu stresan jadi orang. Lalu om saya tanya, iseng kali, tapi kita harus hati-hati kalau sama anak kecil jangan lemparkan pertanyaan yang sia-sia. Mereka itu dalam usia belajar soalnya. Dan mereka look up to adults. Dia itu memandang orang dewasa. Karena itu kita harus menaruh diri sebagai pendidik. Hati-hati kalau ada anak-anak sekeliling kita jangan menyesatkan. Saya ditanya gini, bayangin kalau setiap minggu ditanya begini kan stres saya lama-lama. Ayo Philip, kalau nanti papa mama jatuh di jurang, kamu angkat mama dulu atau angkat papa dulu? Itu saya sampai nangis loh. Minggu ketiga ditanya lagi setiap kali ketemu kumpul keluarga. Saya pernah nangis dan berkata, aku enggak tahu, saya rasa tertuduh. Bayangin kalau anak 1 aja, papa dan mama tidak bisa sama kok feelingnya. Gimana bisa compare dibandingkan? Dan kalau Anda punya anak lebih dari 1, 2, 3, bahkan lebih dari itu. Bagaimana Anda bisa berkata siapa dekat sama siapa? Menjawab pertanyaan anak, siapa yang papa paling sayang? Semua sama, itu juga dusta. Karena masing-masing beda hubungannya. Gini ya, saya kasihkan sesuatu petunjuk. Jadi it's okay papa dan mama punya feeling yang berbeda dengan anak 1, anak 2, anak 3 dan seterusnya. Jangan merasa tertuduh asal mulutmu dan mulutku tidak dibiasakan membanding-bandingkan mereka. Hati ini jangan tertuduh. Jangan tertuduh. It's okay kalau si Habel lebih dekat sama mama. Bukan berarti dia lebih cinta sama mama. It's okay kalau Kain lebih dekat sama papa. Esau Yakub juga. Esau sama ayahnya, Yakub sama ibunya.
It's okay asal kita tidak melakukan satu dosa dalam family. Ini memutuskan komunikasi. Jangan comparing anakmu dengan anak yang satu. Jangan membanding-bandingkan, lu nggak kayak Koko lu nggak kayak Cici. Kamu nggak kayak adikmu. Jangan dibanding-bandingkan because everyone is different. Asal papa hadir dalam hidup anak-anaknya, mau Habil lebih dekat sama ibu juga nggak apa-apa. Mungkin karena dekat dengan ibu, dia lebih respect sama papa. Mama ngomong apa nggak mempan, papa ngomong sepatah kata. Buyarlah semua kejahatan di hatinya. Nggak apa-apa sih. Itu aset dan advantage. Tidak selalu kedekatan itu yang menjawab. Atau kecocokan. Dekat sih dekat, karena kita bicara tentang siapa lebih dekat. Jadi nggak apa-apa, punya perasaan beda. Setiap anak nggak sama, karena gini loh, karena feelingnya lain-lain. Warnanya nggak satu. Saya dengan anak ke-1, dengan anak kedua, dan anak bungsu. Beda warna masing-masing. Ya. Selama papa hadir, selama mama juga hadir, spiritual authority atau otoritas rohani itu komplit. Habil dan Kain tidak akan menjadi anak yang disfungsional. Tapi di dalam hati mama, papa sendiri kadang-kadang menyimpan perasaan guilty, bersalah. Kok aku lebih reaksi ya, lebih responsif dengan anak yang satu ini. Enggak sih, itu tipu muslihat iblis yang menuduhmu. Sebenarnya, tanda kutip sama semua. Cuman beda warna. It's okay, love them individually. Kasih cintai mereka secara individu. Cintai masing-masing secara istimewa dengan cara dan garis bawah yang beda-beda sesuai dengan personality, sesuai dengan kepribadian mereka, sesuai dengan destiny, sesuai dengan tujuan hidup mereka, dan purpose atau sesuai dengan visi Tuhan atas hidup masing-masing anakmu. Kasih sesuai dengan jalurnya. Jangan merasa bersalah. Tapi kuncinya di sini, spiritual authority itu komplit atau lengkap. Nah ini yang tidak terjadi di keluarga perdana Adam dan Hawa. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain ya, Kain juga membangun mesbah Kain namanya yang dipersembahkan di atasnya adalah hasil tanah. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada perbedaan dengan cara mereka mempersembahkan atau attitude. Saya rasa Kain ini punya attitude problem. Dia punya problema dengan sikap hati yang benar. Alias sikap hatinya salah. Nah kayak begini masa papanya nggak tuntun toh ya? Kenapa mamanya nggak angkat bicara? Tahu pasti setiap kali mereka beribadah, anggaplah persembahan korban itu seperti ministry pelayanan di gereja. Bayangin kalau pulang, lalu dia mulai mencerca teman-temannya, Pah, Mah, wah ini orang nggak tahu apa-apa, dia diangkat dulu. Padahal aku loh lebih siap untuk jadi WL atau pemimpin pujian. Aku pinter khotbah, gak pernah dipilih, gak pernah dikasih kesempatan. Orang itu loh belepotan bicaranya. Diam papa mamanya. Kalau sampai Tuhan harus bicara langsung ke anaknya, ya Tuhan harus punya hubungan pribadi. Tapi kalau Tuhan setiap kali muncul harus tegur anaknya, berarti papa mamanya yang gagal. Tidak pernah menegur putra-putrinya. Kok diam saja? Sikap hati yang salah, apalagi urusan pelayanan, akan kelihatan di rumah juga. Akan kelihatan sifat bosinya, suruh-suruh, perintah-perintah. Itu papa mama kok gak perhatikan. Padahal loh, Alkitab sudah mengatakan dengan jelas bahwa hati Kain menjadi sangat panas. Berarti sudah emosian orangnya. Kok diam saja? Masa mami and daddy don't notice sama sekali? Kenapa tidak memperhatikan? Menurut saya sih ignorant atau mengabaikan. Bukan tidak memperhatikan. Mereka tahu tapi ya sudahlah. Biar nanti pergi-pergi sendiri. Bukan pergi akhirnya. Membunuh.
Cara membunuh ular itu pada waktu dia baru menetas dari telur. Jangan waktu dia sudah jadi ular kobra. Papa mama sih kalau masalah tentang money, uang, wah detil sekali. Tapi kalau tentang putra-putri, ya udahlah, itu urusannya sekolah minggu. Urusannya gereja, loh gereja juga ngurusi. Tapi yang gereja urusi bukan hanya putra-putrimu. Gereja juga mengurusimu, ayah ibu. Makanya itu sekarang saya bicara. Sekarang ini bukan obat saya beri, tetapi vitaminnya. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya mau mengobati dengan firman ini, tapi juga mau mencegah Anda melakukan kesalahan Adam dan Hawa. Kalau anak-anaknya, putra-putrinya nggak beres, nggak benar gitu, ya udah biarin lah, udahlah. Anak sekarang ya sudah begitulah. Dengan gadgetnya sendiri, hati-hati loh. Hati-hati loh Pak, itu bisa ke pornografi loh. Ya, udah. Karena dia merasa nggak mampu, dia nggak bisa berbuat sesuatu, bisa. Dia merasa ya sudahlah, seluruh dunia juga begitulah. Udahlah, aku tutup sebelah mata, atau kalau perlu tutup kedua-duanya. Tapi kalau masalah uang nggak mau tutup mata. Setiap sennya dihitungkan, tapi kalau anak biarkan saja. Nanti kan berlalu sendiri, siapa bilang berlalu? Tidak ada yang bisa menggantikan absensimu. Kalau Anda absen tidak hadir, nothing can replace that. Not the success you gain in your world. Bahkan sukses di marketplace, di duniamu tidak bisa menggantikan hampamu di dalam hidup putra-putrimu. Speak up daddy, berbicaralah papa. Speak up mami, bicara dalam kehidupan anak-anakmu. Hai ibu. Kok gak merhatikan ya? Selain itu Anda perhatikan gak? Di sini ada mezbah Kain dan mezbah Habel. Mezbah Adam mana? Mezbah Adam mana? Saya dari tadi tanya terus cari. Adam di mana? Ada satu buku. Where is Wally? Ya kan? Mungkin Anda tidak tahu, tapi itu buku lucu. Jadi nanti disembunyikan orang itu yang namanya Wally, pakai baju merah, strip-strip segala. Itu di mana dia harus cari. Wah susah kadang-kadang dibikin agak sulit untuk ditemukan. Nah saya tanya yang sama dalam ayat-ayat ini. Where is Adam? Where is Adam's altar? Mana mezbahnya Adam? Kayaknya Adam gak pernah beritahu, ayo doa, tahu kau, ayo let's pray. Gak pernah tuh. Gak ada mezbah Adam. Mezbah Adam lenyap. Betul-betul karena papa yang tidak berfungsi atau fungsional, terjadi kematian rohani dalam keluarganya. Habil itu hanyalah remah-remah. Dia itu berusaha untuk survive atau bertahan dalam keluarga yang gak takut akan Allah. Dan disfungsional, putus komunikasinya. Dia berusaha untuk ICU. Dia hanya nafas lewat mezbah infus, mezbah sendiri. Dan untung-untungan Habil jadi benar. Kalau Adam punya mezbah, mungkin Kain juga jadi benar. Pasal 4 bukan pembunuhan. Kain dan Habil. Dua-dua mempersembahkan korban. Tetapi tanpa patron mempersembahkan itu seperti apa. Adam tidak ada persembahannya. Dia gak pernah mempersembahkan apa-apa pada Tuhan. Dia hanya sibuk dengan urusannya. Hanya sibuk untuk mengejar mimpinya. Sibuk dengan dirinya minimal bertahan. Tidak ada mezbah Adam. Ingat ya minggu depan. Ini to be continue. Ini dilanjutkan. Saya akan ajarkan gimana Adam-Adam baru you and me membangun mezbah kita. Ayo nak sini kita berdoa. Mau makan doa sama-sama. Saya sarankan yang mau makan dulu mezbah minggu depan saya jelaskan lebih terperinci. Biasakan jemaat gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Kalau makan ya papa mama, tunjukkan unity dan kemesraan. Bukan hanya kepada Tuhan. Anak-anak perlu pemandangan itu. Hotel, room with a view, itu yang mahal sekali dijual. Kalau pemandangannya pantai, gunung, bagus di depan mata. Penting loh, manusia tidak melihat hati, manusia melihat apa yang dipandang mata. Saya sarankan kalau setiap kali doa makan, papa ambil inisiatif gandeng tangan mama, ucapkan berkat. Kadang-kadang izinkan anak sulung untuk berdoa setelahnya. Tapi awal-awal untuk bunuh roh kaku, ayah dulu.
Gandeng tangan, kalau perlu gandeng tangan serumah begini, tapi paling tidak suami istri. Adam bukanlah pemersatu dalam family. Dia bukan orang yang lai, tau kau. Sini, let's pray. Ayo doa. Dia bukan itu. Mesbahnya nggak ada. Habil yang gitu, ayo pa doa. Habil anak bungsu. Ya ampun, anak yang kecil itu. Ayo mah, ayo dibunuh. Makanya ayat nanti terakhir dari pasal ini minggu depan waktu saya jabarkan. Waktu nanti kemudian orang baru memanggil nama Tuhan. Agak lamban terakhir baru setelah itu kesadaran. Gimana si bungsu yang jadi imamnya? Sulung dalam keluarga itu papa mama. Mama lung, papa su. Sulung, suhunya keluarga. Itu ayah. We must stand up for our family. Jangan takut dalam gereja ini. Laki-laki di dalam gereja Mawar Sharon. I support you. Your pastor supports you. Gembalamu mendukungmu. Saya tidak akan menghakimimu. Firman yang saya bagikan ini mungkin keras dan langsung straight to the point, langsung kena ke hati. Tapi dalam perjalanannya saya akan komit untuk membantu. Nanti juga waktu kita perjamuan kudus, siapkan roti yang ada di rumah Anda. Siapkan juga air atau sirup. Nanti waktu kita ambil, kita doakan papa dulu. We support you, the church. Gereja Mawar Sharon mendukung para ayah. Ayo tumbuh sama-sama ya. Saya tahu tingkat kesulitannya. Saya mendukungmu. Gerejamu mendukungmu. Ayat yang berikutnya. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan bicara langsung negur, berarti papa mama diam saja. Tuhan langsung bicara sama Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berarti mukanya siap pulang ke rumah suram. Itu pun papa tidak pernah tanya, how are you? Tidak pernah tanya sungguh-sungguh, ada apa Kain? Mungkin dia bukan ahli konseling, nggak apa-apa. Mendengarkan aja sudah solve the problem 50%, udah menyelesaikan setengah persoalan. Hadirnya papa itu menyelesaikan setengah persoalan. Hadirnya mama papa udah 75. Anak itu nanti bisa figure out, nemukan sendiri. Kalau kita kasih nasihat yang pas-pasan, mereka dengar kok. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Pulang rumah suram melulu, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah ngintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, ayat 8, cilaka ya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya. Itu lalu membunuh dia. Ayat 8 saya sebut sebagai point of no return. Titik di mana Kain dan Habil nggak bisa kembali. Atau keluarga ini tidak bisa reverse lagi, atret lagi. Marilah kita pergi ke padang. Celaka. Cilaka sudah. Ayat 8 ini kedengarannya seperti baru berapa detik dari ayat-ayat sebelumnya. Enggak, kalau Anda pelajari dia pulang suram, pulang muram maksudnya. Ini loh aura wajahnya itu loh gak enak. Itu papa mama kok ya biarkan. Ayat 8 tadi mungkin kejadiannya dengan ayat sebelumnya sudah months or years. Udah bulan atau tahun, ini sudah stadium 4. Gak bisa tiba-tiba gak ada gejala, itu sudah gejala ada tapi diabaikan. Ayat 8 ini point of no return, titik tidak bisa kembali atau atret lagi. Ini kejadiannya sudah berangsur-angsur, berbulan-bulan jikalau bukan bertahun-tahun. Jadi tanda-tanda itu jelas di dalam keluargamu. Engkau butuh pertolongan. Anak kita butuh bantuan. Sekalipun mereka tidak menyuarakan. Sekalipun kadang-kadang kalau kita punya bantuan itu ditolak mentah-mentah, justru percayalah, yakinlah dari firman Allah bahwa mereka itu perlu bantuan kita sekalipun tidak mengakuinya. Ayat 9 firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku nggak tahu. Apa? Gua penjaga adikku. Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu gak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi.
Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ketara gak pernah dihukum sama papa mamanya. Betul-betul keluarga yang tidak pernah mendidik anaknya dan menyimpan rotan dan dengan demikian membenci putra-putrinya. Baru dihukum sama Tuhan gitu, hukumanmu itu lebih besar. Your punishment is greater than my crime. Hukumanmu lebih gede dari kejahatanku. Yang benar, ini pembunuhan, bunuh darah daging sendiri, adiknya lagi. Nggak dihukum mati sudah, untung-untung dia. Ketara orang ini, Kain ini nggak pernah terima rotan. Salah juga nggak ditegur sama papa, dibiarkan. Biasanya begini termasuk keluarga kaya juga lebih bahaya. Selalu supply money, tidak ada hentinya. Anak jadi rusak. Engkau ini menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa mau membunuh Kain, yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden dan belum ada suara Adam sampai titik yang demikian. Ayat berikutnya saya bahas minggu depan bagaimana membangun mesbah dari keluarga yang mengalami kematian rohani bahkan di mana ada putusnya komunikasi harus di situ mesbah Tuhan berdiri. Mesbah family. Saya ajak kita semuanya, tutup Alkitab kita. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Dan kita siapkan perjamuan kudus ini. Saya tuntun nanti bagaimana berdoa untuk menyambung komunikasi dalam keluarga. Kita nyanyi satu lagu dulu. Redo silahkan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Amin. Dengan bersehati Berjanji setia sampai akhir Mengasihimu Yesus. Kami datang sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya harap live streaming ini Anda saksikan bersama dengan keluarga family. Ada beberapa yang sendirian, Anda sadari, oh tahu begini. Gak apa-apa, dengarkan lagi dengan keluarga nanti. Tapi for now sekarang kalau Anda bersama dengan keluarga,
papa mama anak idealnya. Ayo kumpul sama-sama, ambil perjamuan kudus ini together as one. Dan kita doakan dulu untuk ayah ya, nggak gampang loh jadi papa, anak-anak dengar. Saya pun seorang ayah, sebagai gembala, sama sekali tidak lebih mudah daripada menjadi gembala sidang. Menjadi papa itu susah banget. Tetapi Tuhan beserta asal ada dukungan dari keluarga, dukungan dari gereja. Saya percaya kita semua bisa sukses di area ini. Menjadi papa, mama, ayah, ibu yang takut akan Tuhan. Doain untuk papa dulu. Ayo kita ulurkan tangan kita kepada ayah sebelum kita perjamuan kudus ini. Kita saling mendoakan dulu. Saling mendoakan supaya sembuh. Ayo doakan papa, dukung, tumpang tangan. Kalau Anda bersama dengan ayah saat ini, Anda bisa peluk, pegang pundaknya. Jangan pegang kepala ya. Yesus di situ. Pegang pundaknya seperti ini aja. Dan doakan. Mari kita semua sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami doa dan dukung ayah kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberi papa roh hikmat dan wahyu. Berikan hati yang sungguh-sungguh pulih gambar dirinya dengan Engkau Tuhan. Supaya bisa memimpin kami. Dan di mana papa pernah salah atau akan salah, kami ampuni. Karena kami tahu tidak gampang alias susah menjadi seorang bapak dalam keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan dukung setiap ayah. Mari semua kita berdoa. Oh Rama Kamaya Shanan. Inama Ramatakaya Namatakamaya Rama. Biarkan Roh Kudus berdoa melalui kita untuk papa kita tercinta. Oh Maramatakaya Shanan Namatakamaya Ramatakamara. Kia Ramatakaya Shanan Namatakana Namatakamara. Oh Rama Kamaya Takara Lamaya Shanan Namatakaya Rama. Inama Ramatakamaya Mar. Berkati pekerjaannya Tuhan, tanggungannya di luar juga banyak. Kami berdoa ya Tuhan supaya papa mama selalu kompak dalam perkara-perkara Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang ayah, laki-laki yang mendengarkan saya, sama-sama dengan saya ya. Saya salah satu dari Anda. Mari kita sekarang mendoakan istri kita, mendoakan anak-anak kita. Biar mereka sekarang datang ke pelukanmu, ulurkan tanganmu, dan doakan keluargamu. Mari kita semua berdoa, mari semua berdoa. Papa doakan, dengan doa yang biasa. Seperti ini Tuhan Yesus, berkati keluargaku, jadikan utuh. Ajari kami saling mengampuni, taruh kasih-Mu di tengah. Tuhan Yesus, jadikan keluarga kami bertumbuh dewasa dalam iman. Mulai hari ini, bertumbuh secara rohani. Aku lepaskan berkat, katakan itu. Papa-papa, ayah-ayah, bapak-bapak, aku lepaskan berkat atas keluarga ini. Sebagai imam Yesus Kristus, aku lepaskan berkat untuk keluargaku. Ya Tuhan, mulai hari ini apapun yang kami kerjakan berhasil. Katakan amin di dalam nama Yesus. Haleluya, rangkul keluargamu. Haleluya, rangkul keluargamu bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari ambil roti. Saat ini kita buka bersama-sama atau kita angkat bersama-sama di hadapan Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita minta persatuan dalam setiap family dan dalam gereja. Terima kasih Tuhan. Pada hari Engkau mengambil roti itu, Kau berkata pada murid-muridmu, untuk mengingat ini setiap kali kami mengambilnya. Untuk bersekutu dengan tubuh Kristus bahwa kami semua tidak sendirian dalam pergumulan. Kita semua laki-laki dan pria, ayah, ibu dan anak-anaknya, bagian dari tubuh Kristus, Tuhan yang mampukan. Waktu kita makan ini, mari kita undang the Spirit of God, the Spirit of Unity, untuk masuk ke dalam tubuh hidup kita, masuk dalam setiap keluarga, mempersatukan dalam kasih Tuhan. Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Ketika kita nanti sebentar lagi minum,
cawan yang melambangkan darah Yesus ini. Persekutuan dengan tubuh, tapi juga dengan darah. Dengan darah Yesus juga. Biarkan roh pengampunan turun dan tiba. Mungkin selama ini yang suka dibanding-bandingkan dengan kokonya, dengan adiknya, dengan saudaranya. Ampuni papa mama gak sengaja. Ataupun kalau sengaja pun papa mama gak tahu firman Allah. Hari ini kita doa untuk perubahan ya. Dan juga kalau ada suami istri pernah saling melukai, atau anak yang pernah melukai papa mamanya dengan kata-kata yang kasar kurang hormat, ini waktunya roh pengampunan turun dan tiba. Tuhan Yesus memberi kepada kita kemampuan untuk mengampuni karena kita pun diampuni. Nanti ke depan pun gak sempurna. Kita harus selalu belajar apa artinya pengampunan. Tuhan Yesus menjadikan hatimu utuh, tidak ada emosi yang tercuil lagi. Sekalipun salah orang, pasti banyak. Salah kita juga tidak kurang banyak. Tetapi hari ini, your spirit is made whole. Jiwamu utuh di hadapan Tuhan. Terimalah pengampunan. Mari kita angkat cawan ini. Pada hari itu, malam itu Yesus mengangkat cawan dan berkata, setiap kali kau membuatnya, ingatlah akan aku, bukankah ini persekutuan dengan darah perjanjian. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ada family yang menyaksikan ini bersama, mari bergandeng tangan. Kami datang di hadirat-Mu, dalam satu hati, dalam satu kasih, dengan bersehati. Mari kita buat perjanjian baru. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih Yesus, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan angkat wajah kita bersama. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Kau segala-galanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Setelah doa berkat ini, I will see you next Sunday. Melanjutkan pengajaran ini minggu depan. Mari kita terima doa pengembalaan dan angkat tangan. Berkat-Mu ini ganda untuk minggu ini dan mempersiapkan hati untuk mendengar kelanjutan daripada pesan Tuhan minggu depan. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang Kau kasih per keluarga, family, dan individu, Kau berkati dengan berkat Allah Bapa, dengan berkat Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Setiap keluarga mengalami breakthrough, terobosan hubungan, dan apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Dalam nama Yesus, amin. Love you and your family too. God bless.
mengingatkan kembali bahwa ibadah hari Minggu masih diadakan secara online via YouTube GMS Kalimantan, playlist GMS Banjarmasin. Ibadah ini dapat Anda akses sepanjang hari. Untuk itu kami menghimbau untuk setiap jemaat tetap terhubung dan mengikuti ibadah yang ada. Dan tidak ketinggalan bagi Anda yang memiliki anak di usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda tetap terhubung dalam ibadah online anak Eagle Kids. Ibadah ini dapat Anda pilih sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk grade 1-3, dan Voltage untuk grade 4-7.